Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kasih-Nya Membaharui Kita. Tidak bisa disangkal bahwa Natal atau kelahiran Yesus itu merupakan bukti betapa besarnya kasih Allah kepada manusia. Yesus datang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 17 bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya oleh Dia. Artinya, Yesus datang untuk membaharui kita dalam kasih-Nya. Kita yang harusnya tidak selamat, harusnya binasa karena pelanggaran kita beroleh peluang kembali untuk diselamatkan. Artinya dikembalikan ke rancangan Allah semula untuk bisa kembali mengerti dan melakukan kehendak-Nya. Inilah kabar pembaruan itu, inilah kabar baik, inilah anugerah. Sayang sekali banyak orang yang tidak meresponi kelahiran Yesus ini dengan benar. Apalagi hari-hari ini di mana kemajuan teknologi yang semakin luar biasa canggihnya, di mana sepertinya semua bisa diselesaikan tanpa Tuhan. Sehingga banyak orang Kristen yang walaupun masih pergi ke gereja, tetapi dalam hidup kesehariannya tidak hidup dalam kehendak dan rencana Allah. Mereka semakin egois, mementingkan diri sendiri, hidup hanya dipakai untuk memuaskan kedagingan dan hawa nafsunya saja. Hidup dipakai hanya untuk senang-senang, sepertinya hidup hanya satu kali saja. Mereka butuh Tuhan hanya ketika tidak ada jalan keluar atas pergumulan dan masalahnya. Itu pun kalau Tuhan tidak segera menjawab, akhirnya ditinggal juga. Mereka tidak lagi mau berdoa dan mulai undur dari ibadahnya. Orang-orang yang seperti ini tentu tidak memberi diri untuk dibaharui oleh kasih Kristus. Tetapi terhadap orang seperti ini pun Tuhan tetap sabar dan menantikan pertobatannya. Dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 9, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua supaya berbalik dan bertobat. Jadi mari saudara kita sadar diri bahwa Tuhan sejatinya tidak menghendaki kita binasa. Mari kita berbalik dan bertobat. Mari kita meresponi kasih Allah itu. Mari kita memberi diri untuk dibaharui oleh kasih Kristus. Pertanyaannya, caranya bagaimana? Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi yang pertama kita harus mau berubah. Walaupun kita masih hidup di dunia, kita jangan hidup seperti anak-anak dunia. Gampangnya jangan duniawi. Jangan mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkan harta di surga. Yang kedua, kita harus mau membaharui pikiran kita. Kita harus jujur bahwa pikiran kita sudah overload atau terlalu penuh dengan filosofi dunia yang menyesatkan ini. Kita harus mulai mengganti isi pikiran kita supaya kita bisa mengerti kehendak Bapa. Sebab tanpa mengerti dan melakukan kehendak Bapa, sehebat apapun prestasi yang kita raih di dunia ini, sekalipun mungkin kita kaya, berkedudukan, bahkan kita bisa bernubuat, mengusir setan, tumpang tangan orang sakit sembuh,
kita tidak akan dikenal dan kelak kita akan ditolak. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Pertanyaannya, pikiran kita harus kita baharui atau kita ganti dengan apa? Tentu agar mengerti kehendak Allah, ya harus diisi dengan pikiran Allah, yaitu firman. Kita harus tekun dalam mengisi pikiran kita dengan firman. Kita tidak hanya harus membaca, tetapi juga merenungkan firman itu siang dan malam. Itu pun belum cukup. Kita harus belajar mengenakannya, mempraktekkannya. Ini tidak bisa langsung sempurna, tapi sedikit demi sedikit dengan kekuatan dari Roh Kudus. Dan Tuhan pasti sediakan peristiwa atau kejadian agar kita bisa praktek firman sampai kita benar-benar mengalami kepenuhan Allah, sampai firman itu menjadi diri kita, sampai kita itu menjadi serupa Yesus. Sebab Yesus adalah model pribadi yang sudah berhasil mengenakan firman. Buktinya ketika iblis berkata, ubahlah batu ini menjadi roti, Yesus tidak menuruti walaupun tentu ia bisa. Tetapi yang keluar dari mulutnya adalah firman Allah. Dikatakan bahwa manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika iblis berkata atau meminta Yesus untuk menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah, Yesus berkata, jangan engkau mencobai Allah. Bahkan ketika iblis menawarkan isi dunia dan keindahannya, Tuhan Yesus berkata, enyahlah engkau, sebab hanya kepada Allah engkau harus berbakti dan menyembah. Tidak hanya itu, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus mengalami pergumulan berat di Taman Getsemani, di mana dia harus memilih apakah kehendaknya ataukah kehendak Bapa yang harus dikerjakan. Tetapi kita tahu Tuhan Yesus berkata, biarlah kehendakmu saja yang jadi. Ini sungguh luar biasa. Bahkan ketika orang-orang menyalibkan dia, Tuhan juga berkata, ampunilah Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu membuktikan bahwa firman telah menjadi manusia. Tuhan Yesus telah mengenakan firman ketika dia hidup di dunia ini. Itulah teladan hidup yang harus kita ikuti, saudara. Kalau kita mau dibaharui oleh kasih-Nya, kalau keadaan kita mau dipulihkan, kalau kita mau diselamatkan. Itulah pesan Natal kali ini, yaitu bahwa kasih Kristus membaharui hidup kita dalam pengertian memulihkan keadaan kita, menyelamatkan kita dari kebinasaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.